Simple. Halo semuanya, kembali lagi di channel Info Anime. Kali ini kami ingin melanjutkan kisah Kimetsu no Yaiba. Di video sebelumnya Tanjiro yang sudah sadar dari komanya. Dan kali ini kami ingin melanjutkan kisahnya setelah Tanjiro sudah sadarkan diri. Tapi sebelum itu bantu kami untuk klik tombol subscribe-nya. Kisah dimulai di chapter 100. Cerita dimulai di rumah kupu-kupu. Ada perempuan yang bernama Goto. Ia berkata kenapa ia harus terikat atau berurusan dengan Tanjiro. Sekaligus orang yang menemukan Tanjiro dan kawan-kawannya dalam keadaan buruk setelah mengalahkan iblis bulan atas ke-6. Tak hanya itu, Goto juga menghormati Tanjiro dan kawan-kawannya karena mereka berani mempertaruhkan nyawanya meskipun mereka usianya lebih muda dari Goto. Ia pun melihat pintu kamar Tanjiro terbuka dan ia menghampirinya dengan membawa kastela. Setelah memasuki kamar tersebut, Goto terkejut ada vas yang rusak. Ia berpikir bahwa Kanao yang melakukannya dan ia juga menghormati Kanao karena posisinya lebih tinggi darinya meskipun umurnya lebih muda darinya. Dan ia juga menganggap Kanao orang yang aneh sebab Kanao tidak pernah berbicara dan sudah menjadi pemburu iblis sejak kecil. Kemudian Goto menyuruh Kanao buat membersihkan meja agar dia bisa meletakkan kastelanya. Dan Goto pun sontak kaget karena Tanjiro sudah sadar dan memarahi Kanao karena dia hanya diam saja. Bukannya memanggil seseorang, karena semua orang mengkhawatirkan Tanjiro. Goto pun tidak peduli meskipun Kanao posisi lebih tinggi dan ia memanggil trio bocil bahwa Tanjiro sudah siuman. Mereka juga membuatkan roti kacang merah. Kemudian ada seseorang yang memasuki kamar Tanjiro, dia adalah Aoi yang tertimpa kain cucian. Dan Tanjiro pun berterima kasih kepada mereka semua dan menanyakan bagaimana kondisi yang lainnya. Goto menjawab pertanyaan tersebut bahwa Zenitsu sudah pergi sejak 2 hari yang lalu dan ia hanya bangun sehari sejak insiden itu. Sementara Uzui Tengen dibawa oleh ketiga istrinya. Sementara Inosuke kondisinya sangat parah dan hampir mati karena racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu Tanjiro sempat mengira bahwa yang dilihat di atasnya hanyalah halusinasi. Dan semua orang pun melihat ke atas. Ternyata itu adalah Inosuke yang sedang bergelantungan di atas. Inosuke pun kagum kepada Tanjiro karena dia menyadarinya dan meminta Tanjiro untuk memujinya karena ia bangun 7 hari sebelum Tanjiro. Inosuke pun diejek karena dia mirip dengan hewan musang. Inosuke sempat kesal dengan ejekan itu. Setelah itu Inosuke membalas ejekan tersebut bahwa dia pada dasarnya abadi dan mengatakan bahwa mereka hanyalah orang bodoh, dan mereka sempat berkelahi. Tiba-tiba Aoi mengatakan bahwa kau mungkin kebal dengan racun tapi kau juga kebal dengan obat-obatan. Melihat kegaduhan itu sontak membuat Kanao marah dan menyuruh mereka buat diam karena Tanjiro sedang tidur. Seminggu kemudian kondisi Tanjiro sudah pulih kembali dan Inosuke sudah kembali bekerja. Dan Tanjiro diminta buat melenturkan tubuhnya. Kemudian Tanjiro menanyakan apa aku dapat pedang baru saat aku tertidur. Mereka menjawab bahwa Haganezuga-san mengirimmu surat. Apa kau mau membacanya? Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Haganezuga tidak akan membuatkan Tanjiro pedang lagi. Setelah membaca surat tersebut Tanjiro menyesal karena telah merusak pedangnya. Dan trio bocil memberi saran kepada Tanjiro untuk pergi ke desa karena di sana ada orang yang menempa pedang. Setelah persiapan Tanjiro pun pergi ke desa penempa pedang dengan dipandu orang.
Tapi sebelum pergi Tanjiro disuruh untuk menutup mata, hidung dan telinganya. Setelah pembicaraan itu Tanjiro pun digendong Kakushi tersebut dan Kakushi yang menggendong Tanjiro akan berganti Kakushi setiap rute perjalanan ke desa pembuat pedang. Kakushi tersebut dipandu oleh burung gagak, jika burung gagak bekerja maka harus digantikan burung yang lain. Dan mereka juga membuat rumah persembunyian yang ditinggali Oyakata sama lebih rumit lagi. Kemudian setelah berganti Kakushi, Tanjiro selalu memujinya karena membuat Kakushi tersebut merasa senang. Setelah sampai di desa tersebut, Tanjiro pun melepaskan kain yang menutup matanya dan Tanjiro sangat terkejut ada bangunan yang bagus dan ada tempat pemandian air panas. Kakushi tersebut memberi saran kepada Tanjiro untuk menyapa orang yang ada di sana. Tanjiro pun berterima kasih kepada Kakushi tersebut. Dan tempat pemandian air panas ada seorang perempuan yang sedang mandi. Ia adalah Hashira cinta yang bernama Kanroji Mutsuri dan chapter 100 berakhir di sini. Sekarang mari kita lanjutkan chapter 101 di mana sebelumnya Tanjiro yang sudah sampai di desa pembuat pedang. Dan cerita dimulai di tempat kepala desa pembuat pedang yang bernama Techi Kawahara Techin. Menurut dia meskipun tubuhnya kecil tapi dia adalah pembuat pedang terbaik. Dan ia menyuruh Tanjiro buat menundukkan kepalanya sampai menyentuh lantai. Dan memberi Tanjiro beberapa kue. Setelah itu Tanjiro memakan kuenya dan mereka mengobrol tentang orang yang bernama Haganezuka Hotaru. Menurut kepala desa Hotaru tidak diketahui keberadaannya karena ia marah dan kabur. Dan meminta kepada Tanjiro buat memaafkannya tapi menurut Tanjiro justru dia yang harus meminta maaf karena telah merusakkan pedang buatannya. Dan kepala desa menjelaskan bahwa Tanjiro salah karena Hotaru telah membuat pedang yang mudah rusak dan orang yang di belakang kepala desa mengatakan bahwa ia akan menangkapnya dan membawanya kemari. Setelah itu kepala desa mengatakan kalau Hotaru belum membuatkan kamu pedang maka ia akan mencarikan orang lain dan menyuruh Tanjiro buat pergi ke pemandian air panas. Tanjiro pun langsung pergi ke pemandian air panas dengan dipandu orang. Orang tersebut mengatakan bahwa tempat pemandian air panas ada di puncak bukit ini. Dan aku akan menyiapkan makanan, kata orang tersebut. Setelah itu Tanjiro bertemu dengan Kanroji. Kanroji menceritakan kepada Tanjiro bahwa ia habis diabaikan seseorang padahal dirinya adalah seorang Hashira. Setelah mendengar ocehan dari Kanroji, Tanjiro mengatakan warga desa sudah selesai memasak makanan katanya mereka memasak jamur matsutake. Kemudian suasana hatinya Kanroji menjadi senang dan pergi dengan perasaan gembira. Tak lama kemudian Tanjiro pun sampai di pemandian air panas. Ternyata di situ ada orang mencopot giginya. Dia bernama Shinaguzawa Genya. Genya pun tidak senang dengan keberadaan Tanjiro tapi Tanjiro malah sebaliknya. Tanjiro pun langsung menyebur ke kolam air panas. Tanjiro mengatakan sudah lama sekali, bagaimana kabarmu, namamu seperti pilar angin. Tapi sebaliknya Genya tidak suka kalau Tanjiro berbicara kepadanya. Dan Tanjiro pun kembali ke penginapan. Dan ia sedang makan bersama Kanroji sambil membicarakan tentang Genya. Setelah makan mereka pun berbincang-bincang tentang Genya. Dan Tanjiro berencana membawakan makanan untuk Genya. Setelah itu mereka pergi menuju kamar Genya. Di tengah jalan Tanjiro bertanya kepada Kanroji, alasan menjadi anggota pemburu iblis dan Kanroji pun menjawab bahwa ia bergabung karena ingin bertemu dengan pria yang ingin menikahinya.
Sesampainya di kamar Genya ternyata Genya tidak ada di kamarnya. Kemudian ada orang yang memberi tahu bahwa pedang Kanroji akan segera selesai dan diminta untuk pergi menuju tempat pembuatannya. Sebelum pergi Kanroji berkata Tanjiro, aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi lain kali, tapi mari kita lakukan apapun semampu kita. Kau berhasil selamat setelah bertarung dengan iblis bulan atas. Itu adalah pengalaman hidup yang sangat berharga, lebih tepatnya tidak ada yang lebih berharga dari mengalami hal seperti itu sama dengan 5 bahkan mungkin 10 tahun latihan keras, kau benar-benar jadi lebih kuat dibandingkan saat aku melihatmu pertama kali Tanjiro. Kanroji Mitsuri mendukung Kamado bersaudara. Tanjiro pun berterima kasih kepada Kanroji. Dan Tanjiro mengatakan bahwa jalannya masih panjang, aku berhasil menang karena Uzui-san membantuku, aku akan berusaha lebih keras lagi, sampai aku mengalahkan Kibutsuji Muzan. Kemudian Kanroji membisikkan kepada Tanjiro bahwa ia mendengar ada senjata rahasia di desa ini yang bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Carilah benda itu. Kemudian Kanroji pergi. Keesokan harinya Tanjiro pergi buat mencari benda yang dikatakan Kanroji. Di tengah perjalanan ia melihat orang dengan anak laki-laki, ternyata orang tersebut adalah Hashira Kabutokitu Muichiro. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Mungkin sampai sini dulu saja ceritanya. Jika kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe agar kami semangat buat melanjutkan cerita Kimetsu no Yaiba. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau tidak enak didengar kami meminta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.